Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. Al-muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, guru-guru kita, bagian senior-senior kita, alumni Pondok Pesantren Al-Is'af yang kami hormati, seluruh anggota pengajian yang juga kami hormati, anggota Romsis se dalam ketempatan Kalemangken berketepatan dalam epon Bapak Haji Bapak Rafi'i ke Rafi'i. Pertama, ngiring kita bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan badan kolustaja nikmah, memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala keamanan, kenyamanan di dalam melaksanakan semua perintah-perintahnya. Tantonah Kak Dinto karena ada penyaman lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga badan kolustejah khusus epon secara umum semua umat Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga agama-agama mereka. Inna nastahfidhuka wa nastaudi'uka adyanana wa addanana wa anfusana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanik wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitan marid wa jabbarin anid birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat sedaya badan kala hormaten, dalam Kalemangken badan kaulah akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin sesuai dengan petunjuk dari koordinator di dalam pengajian Romsis Kak Dinto. Ingki Kak Dinto berketepatan dengan babun fil mujahadati. Babun tining Kak Dinto bab fil mujahadati, saya tetap dalam nerangakina mujahadah atau memerangi. Mujahadah panika adalah makna daripada mujahadah. Ingki Kak Dinto asal makna al-juhdu panika at-taqah. Jadi mujahadah panika adalah bimakna mufa'alah. Jadi mujahadah panikah ada dua yang saling mana saling mengeluarkan kekuatannya. Ada dua yang saling mengeluarkan kekuatannya untuk mendapat kemenangan. Jadi mujahadah panikah mana ada Eki cepon dalam tasrif Kak Disa bab mufa'alah. Jadi ada apa perangan panika. Mujahadah panika sekilas ataba ponapah si ampun diisyaratkan sareng Gusti Kanjeng Nabi dalam hadis epon ketika Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya panika kembali dari peperangan Badar, peperangan yang tidak ada yang paling besar dari peperangan Badar,
Rasulullah bersabda, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali, kita pulang dari peperangan yang kecil, kita akan menghadapi lagi peperangan yang lebih besar daripada itu. Rasulullah sahabat-sahabat kerjat, "Ponapa badah wahai Rasulullah? Peperangan yang lebih besar lagi daripada perang Badar?" Ada. "Ponapa wahai Rasulullah?" Ada, yaitu mujahadatun nafsi. Ini kita memerangi diri kita sendiri. Jadi ini dalam makna al-mujahadah. Jadi mujahadah panika ada kita memerangi musuh, memerangi sesuatu yang zahir, yang bisa dilihat. Ada mujahadah panika mujahadatus syaitan, memerangi bisikan-bisikan syaitan. Ada mujahadatun nafsi, ada kita panika memerangi nafsu kita sendiri. Jadi musuh kita adalah ada yang zahir, ada yang batin. Musuh kita ada yang ada di luar, ada yang di dalam kita sendiri. Jadi dawuh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'annya, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi." Jadi an-nafsu itu adalah memang al-ammarah bisu, untuk menjadi ponapanya mana kaangku atetiaki, cobaan bagi manusia. Jadi nafsu itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kaangkui manusia panika bisa memeranginya, karena nafsu panika adalah memang al-ammarah bisu. Ada juga di dalam Al-Qur'an musuh kita itu adalah syaitan. Innasyaitana lakum aduwan mubina fattakhidhuhu aduwa. Jadi ada musuh kita itu adalah orang kafir. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Semuanya itu wajib kita perangi. Dan yang paling sulit dan yang paling besar di antara peperangan tersebut adalah jihadun nafsi. Memerangi diri kita sendiri. Melawan ego, melawan nafsu kita, hawa nafsu kita. Qala Allah Ta'ala, adabu pasira Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina, anapun orang banyak, jahadu semujahadah pasera alladzina fina, dalam jalan-jalan sengkok, yakni dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Lanahdiyanna, maka yakte nutua kina ongku sengkok, hum dakka alladzina subulana, dakka banyak-banyak jalan sengkok. Wa innallaha, ban saungkuna pasera Allah, lama'al muhsinina, panika yakteh asartah banyak-banyak orang se berbuat baik. Dalam ayat panika Allah Subhanahu wa ta'ala mensyaratkan bagi orang-orang yang menginginkan mendapatkan hidayah Allah dan diangkat derajatnya mencapai darajatul ihsan. Karena ada derajat itu banyak, ada darajatul iman, ada darajatul
Islam, ada derajat al-ihsan, ada derajat al-irfan. Jadi derajat yang pertama yang wajib kita miliki itu adalah iman kepada Allah. Kita tingkatkan dengan Islam, kita tingkatkan dengan ihsan, kita tingkatkan dengan irfan. Jadi ihsan panika, wa mal ihsan ya Rasulullah? Al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ini adalah derajat daripada manusia. Jadi bagi orang yang ingin mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mencapai pada darajatul muhsinin atau darajatul ihsan, ingki kak dinto tidak ada lain terkecuali orang itu bisa mujahadah, terutama mujahadatun nafsi. Termasuk di antara maqalah dari Imam Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad, di antara dauh-dauh beliau yang berkaitan dengan mujahadah, yang kika dinto i'lam anna awwal at-tariqah, ketahuilah bahwasanya awal kita menjalani jalan-jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu adalah as-sabruh, yaitu adalah kita harus sabar. Fasbiru hatta talqaw rabbakum, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar walaupun kita epepet tak pekening kuli kita ini. Kita umat Islam memang tak pekening kuli sekarang, selalu dipepet kegiatan kita. Tapi di dalam hadis Rasul, orang mukmin akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu min kulli dhikin makhraja, setiap kesempitan mesti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluarnya. Seandainya langit panika keker ke bumi, rapat ban bumi, maka bagi orang-orang mukmin akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keluar min hadhihi dhik, bakal keluar dari kesempitan panika. Nah, boleh hilang itu kau di dalam. Jadi biarkanlah mereka berulah, kita sabar saja. Yakni dengan istiqomah mengerjakan apa yang telah menjadi kegiatan kita, yang menjadi kewajiban kita, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi Imam Abdullah Al-Haddad berkata, inna awwal at-tariqah as-sabr, awal tariqah ilallah adalah kita harus sabar. Sabar di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala atas rintangan apapun yang ada di hadapan kita. Kita terus maju, kita terus melaksanakan dengan istiqomah. Wa akhiruha asyukruh, akhir daripada tariqah kita akan menemukan balasan-balasan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan tentunya kita akan banyak bersyukur kepada Allah. Wa awwaluha ana wa akhiruha hana, awal daripada tariqah ilallah memang sesuatu yang memayahkan terhadap kita, dan akhirnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesenangan yang tiada batasnya. Wa awwaluhu ta'abun wa nasab, awal daripada tariqah ilallah itu memang at-ta'ab wan nasab, kita harus payah, kita memang harus payah, kita
menghadiri pengajian demi pengajian, niatkan yang baik. Maka dengan niatan yang baik, maka semua panikah akan bernilai beberapa nilai yang tiada batasnya. Ketika kita niat karena Allah, maka dibalik karena Allah itu ada nilai-nilai yang banyak. Ada nilai mujahadah, ada nilai riyadhatun nafsi, ada nilai-nilai yang lain. Nilai silaturrahim, nilai ngaji, nilai berzikir, banyak sekali di dalam pengajian pertemuan seperti ini. Jadi awalnya memang kita harus payah. Jadi payah itu adalah bernilai mujahadah. Wa akhiruhu fathun wa kasfun wa wusulun ila nihayatil arab. Akhir daripada kepayahan, Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka hati kita. Futuh, Allahumma ftahna futuhal arifin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membuka hati kita sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuka pada hati-hatinya orang-orang yang arif billahi. Allah ta'ala akan membuka hati kita. Wa kashfun, Allah subhanahu wa ta'ala membuka hijab-hijab sehingga kita akan meyakini akan adanya sesuatu yang gaib. Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka hati kita sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kasyaf terhadap kita. Al-kashful haqiqah adalah ma'rifatu sifatihi ta'ala, ma'rifatullahi wa sifatihi ta'ala. Kasyaf al-hakiki bukan kasyaf bisa menerawang orang di tempat yang jauh, tapi kasyaf yang hakiki ialah ketika di dalam hati kita mempunyai ma'rifah kepada Allah, ma'rifah kepada sifatihi, ma'rifah kepada af'alihi ta'ala. Itu adalah ma'rifat al-haqiqah. Wa wusulun ila nihayatil arab, dan kita akan wusul ilan nihayah. Kita akan wusul ilallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah buah daripada mujahadah. Semuanya itu harus melalui dengan mujahadah. Ada cerita di antara mujahadahnya aslafunas salihin. Di antara mujahadahnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, di sini dijelaskan bahwasanya Imam Syafi'i itu ahyal laila kullah bid'an wa arba'ina sanah yusalli subha bi wudu'il isya. Di antara mujahadahnya Imam Syafi'i yaitu selama 40 tahun lebih beliau panika atarakat. Jadi Imam Syafi'i selama 40 tahun mana bicai pun rengkak dinto atarakat. Apa riyadhah mujahadah dari Imam Syafi'i? Yaitu beliau bersalat subuh dengan memakai wuduknya salat isya. Jadi beliau salat isya dan beliau tidak tidur dan beliau tidak hadas semalam suntuk selama 40 tahun lebih. Nikah adalah mujahadah, nikah adalah tirakatnya aslafunas salihin. Wa yuhyil laila kulla bi rak'atin aw rak'atain yaqra'u fiha aw fihima al-Qur'ana kullah. Dan Imam Syafi'i panika menghidupkan malam semalam suntuk, dia salat 1 rakaat atau 2 rakaat. Semalam suntuk dia berdiri. Dia berdiri. Dan beliau di dalam 1 rakaat atau 2 rakaat menghatamkan Al-Quranul Karim. Dia adalah Imam Syafi'i
mujahadahnya Imam Syafi'i seperti ini. Wa rubbama ahya al-laila kulla bil ayatil wahidah yukarriruha ilal fajri. Kadang-kadang beliau Fanika menghidupkan satu malam dan membaca satu ayat yang diulang-ulangi untuk bahan tafakkur sehingga fajar. Satu malam suntuk dia sholat dan membaca menghidupkan satu malam dengan satu ayat, dia mengulang-ulangi ayat tersebut, dia tafakur terhadap ayat tersebut. Sebagaimana diceritakan di dalam hadis, Rasulullah pernah mendengarkan ada seseorang yang menangis di dalam masjidnya baginda Rasul. Lalu Rasulullah keluar ke masjid, dilihat siapa yang nangis. Ternyata yang nangis di tengah malam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia menangis terseduh-seduh. Rasulullah menanyakan pada Sayyidina Abu Bakar, kenapa kamu Abu Bakar menangis? Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawabnya, kami menangis karena kami tafakkur terhadap satu ayat, yaitu innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara minal mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala akan membeli pada dirinya orang mukmin. Allah ta'ala yang akan membeli kalian semua untuk dijadikan hamba-hamba yang ada di sisinya, di tempat yang mulia, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bi anna lahumul jannah, mereka akan ditempatkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Sayyidina Abu Bakar tafakur tentang ayat ini. Beliau menyampaikan pada Rasulullah bagaimana Rasulullah orang membeli. Tentunya orang membeli akan meneliti terlebih dahulu. Barangnya akan diteliti. Apa ada aibnya atau tidak? Apa bagus atau tidak? Akan diteliti sebelum mereka membeli. Allah subhanahu wa ta'ala akan meneliti kita untuk dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai mabi, sebagai barang jualan yang akan dibeli oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan dipilih yang baik-baik, kita akan dipilih yang tidak ada aib-aibnya. Sayyidina Abu Bakar berpikir, akankah kita tidak ada aib di dalam kita, tidak ada celah, tidak ada kekurangan di dalam diri kita? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui zahir dan batin kita. Pantaskah kita menjadi barang yang cocok untuk Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita dipilih dan diletakkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Pantas, kenapa pantas kita? Kok seumpamanya kita adalah kambing-kambing yang akan dibeli oleh manusia? Tentunya kambing-kambing itu akan diteliti. Beda poron apa enggak? Adik penyakit dalam apa enggak? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui zahir dan batin kita, tentunya kita tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Katanya Abu Bakar, beliau menangis. Beliau menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena beliau mempunyai perasaan. Kenapa? Manusia yang tidak sempurna dan tidak mungkin bisa dibeli oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah bersabda kepada beliau, wahai Abu Bakar, di dalam ayat ini
ada innallaha ashtara minal mu'minin. Wahai Abu Bakar, Allah Subhanahu wa taala akan membeli seorang mukmin. Ini bukan kamu saja, ini mukminin ini jamak. Jadi di dalam mukmin itu, kelompok orang mukmin itu di dalamnya ada nabi, ada orang wali, ada orang soleh. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kelompoknya orang mukmin, maka walaupun bukan orang soleh, walaupun orang jelek, tapi ada di kelompoknya orang mukmin, maka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibeli dan mereka akan diletakkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya Rasulullah. Jadi walaupun kita adalah orang-orang yang jelek, yang tidak soleh, tapi dengan barokahnya kita menyambung dan berkumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita berkumpul di dunia juga akan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita berkumpul di alam akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Jadi itu makna daripada mujahadah. Wa qala ta'ala, ban adabu pasra Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud ban a'ibada abana rabbaka dak ka pangiran abana Muhammad hatta ya'tiya saingkana datang kada kasampian al yaqinu pon apa keyakinan. Al yaqinu pon apa keyakinan, yakni al mautu. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah ba'na Muhammad sampai datang dak kabakna sebuah keyakinan. Di dalam maqalah disebutkan an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Jadi manusia di alam dunia ini bagaikan orang yang tidur. Yang tidur lelap di dalam tidurnya, bermimpi indah. Fa'idha matu intabahu. Dia akan bangun dari mimpi-mimpi indahnya ketika mereka sudah mati. Jadi ketika mati, manusia itu akan mengetahui kenyataan yang sesungguhnya. Wa qala ta'ala, ban adabu pasara Allah ta'ala, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkur ban adzikira ba'na Muhammad, menyebutkan ba'na Muhammad isma rabbika daka asma'na pangirana ba'na Muhammad. Wa tabattal ban masittonga ba'na Muhammad ilaihi daka rabbik tabtilan kalaban memutuskan, yakni masittong. Tabattul itu di dalam kitab Jawahirul Maknun diterangkan di sana bahwasanya tabattul panika ada dua. Ada tabattulul bidayah, ada tabattulun nihayah. Tabattul panika secara garis besar makna epon ingkika into kita al-inqita an ghairihi ta'ala ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi mana bi bahasa saya paling ringkas di dalam bahasa Maturana masih tong ke Allah. Nikah adalah makna tabattul. Nikah adalah makna tabattul.
Tabattul yang pertama yaitu dengan cara kita al-uzlatu 'anin nas. Tabattul yang kedua yaitu dengan ikhla'ul qalbi amma siwallahi ta'ala. Jadi tabattul yang pertama untuk kita bisa wadhkurisma rabbik, untuk kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan hakikah, untuk kita bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan asma-asma'nya. Ini pertama untuk bisa memperoleh keistiqomaan, yaitu kita harus at-tabattul yang kita dito pertamanya kita harus uzlah. Mana di orang sebab paneka sebab biasa azikiran biasana andi kamar khusus kangkuin apa kangkuin khulwat mana bika sedili panek insyaallah ngakungin tempat khulwat insyaallah tempat aku nyepeh. Jadi ini kan uzlah walaupun sewaktu-waktu panika adalah memang perlu. Jadi ini kan nyaman tabattulul bidayah. Jadi untuk kita berzikir, zikir makle fokus, zikir makle kita bisa istiqomah, zikir supaya ikat remah ban Allah subhanahu wa ta'ala. Dikiran-dikiran cema-cema dikiran ponan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Muntromantia ajak mungkinnya ki cema-cema dikiran pon apa boy pon saya boy muntro teguh sumpah mana inki wadhkurisma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Memang zikir ke Allah subhanahu wa ta'ala dan harus tabattul. Tabattul panika jadi pun sikila memang awal tabattul bagi orang yang bidayah, bagi orang yang tak kuat ki atena, kita harus mandiri, menyendiri dulu. Keduin kamar khusus, pakhulwatan. Bagus balik. Kula ingat manabi kiai kona panika. Keduan kamar khusus. Setiap malam apa nika? Tak saren sareng raja. Mana bi kula ban sampean kan mun tak ting setingan panika tak lengit engki. Engki kuda tak ajak sampean kuda tibi je mungkin kan. Jadi mun tak akan raket nih tak lengit. Tak oning tu beden apa tak oning. Jadi punya kamar khusus, kamar pakhulwatan. Jadi bagi orang yang bidayah, bagi orang yang pemula, bagi orang yang tak seken aten, ada tabattulul hidayah, ada tabattulun nihayah. Bagi orang yang seken aten apa neka tak terganggu walaupun orang-orang apolong ben orang-orang. Aten apa neka tak lupah dah ke Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun banyak yang dilihat, banyak yang didengar, tapi hatinya tetap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikah mana Nabi ampun dapat ada kanihaya. Jadi watabattal ilaihi tabtila. Orang yang berzikir harus tabattul. Mulai manti kali. Ai inqati takasam maka sambian ilahi dak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala banatabu basar Allah ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman maka tining pasir orang ya'mal panika ngalakonin pasir aman mithqala dzarratin dak kasapa
dak kasaberata bilis podak khairan dari ara-ara kabagusanah ya roh maka bakal ningaleh paseraman budak kami qala dzarrah. Jadi sedikit apapun amaliyah mujahadah yang telah kita kerjakan panikah tidak akan tersia-sia. Jadi kutubadah nilai mujahadah untuk kita mencapai pada an-nihayah. Imam Fakhrul Wujud Syekh Fakhruddin Abu Bakar bin Salim Adabu man lam yujahid fil bidalah lam yasil ilan nihayah. Jadi orang yang tidak mujahadah nasakale panika tidak akan merasakan an-nihayah yang kita katok di dalam semua tujuan ibadah kita, di dalam semua zikir-zikir kita. Pon apa? Tujuan akhir dari semua apa yang dikerjakan oleh kita minat ta'lim wal ibadah wad da'wah wal zikri, semuanya adalah al-wusul ilallah subhanahu wa ta'ala, untuk kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala banatabu basar Allah ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairan wa a'zama ajra. Wa ma tining perkara tuqaddimu sing ngalakonin sampeyan kapi li anfusikum kaangkui abak tibina sampeyan kapi min khairin nyatana dari kabagusan tajidu maka bakal nemu sampeyan kapi huda kama indallahi ya yunaipun Allah huwa khairan halatati kabagusan wa a'zama ban lebih agung ajran dari ara-ara kancaran. Semua apa yang dikerjakan oleh kita sedikit atau banyak semua akan tersimpan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan akan diserahkan kepada kita ketika sudah sampai pada waktunya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala ta'ala tabu basar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma tiding perkara tunfiqu se menginfakkan sampean kapi min khairin nyatana dari kabagusan fa innallaha maka saungkuna pasira Allah bihi kalaban emma alimun panika adzat senga uningin. Panika. Jadi panika termasuk juga mujahadatun nafsi bidzikri wal ibadah, mujahadatun nafsi bi infaqil mal. Panika termasuk juga mujahadatun nafsi karena sesuatu apa nyaman lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, panika termasuk juga mujahadatun nafsi. Jadi memerangi diri kita sesuatu yang paling dicintai oleh kita untuk diinfakkan fi sabilillah, panika juga termasuk di antara mujahadatun nafsi. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Wal ayat ini ayat fil babi dalam bab mujahadah kathiratun panika banyak ma'lumatun tor ampun diketahui amal hadis ampun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar wallahu a'lamu bis-shawab.